semua, apa kabar kalian? Misari berharap anak-anak beserta dengan orang tua di rumah dalam keadaan baik dan sehat-sehat ya. Hari ini kita berkumpul kembali untuk memulai tahun ajaran yang baru. Khususnya untuk anak-anak kelas 1 yang memasuki sekolah yang baru. Walaupun kita masih belajar dari rumah masing-masing, jangan berkecil hati tetapi selalu bersyukur. Nah, anak-anak, marilah kita memulai pada awal tahun kita hari ini dengan sama-sama memuji Tuhan dengan bergembira. Mari kita bersukaria. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Kemuliaan Raja berseri. Hilanglah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah kami boleh menyatukan hati, berdoa bersama-sama di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini yang Tuhan berikan buat kami. Sebelum kami memulai belajar kami di tahun ajaran baru, biarlah kami boleh datang pada Tuhan. Kami mohon pengurapan Tuhan turun atas kami setiap orang yang berdoa pada saat ini. Tuhan Yesus, sertai kami dari awal, pertengahan sampai akhir nanti. Biarlah Engkau pimpin dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami boleh duduk manis beribadah dan boleh mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, orang tua, dan guru-guru terkasih semuanya, pandemi ini masih ada di sekitar kita. Bahkan kemarin kita berupaya dan ingin mencoba untuk belajar tatap muka terbatas, tetapi harus dibatalkan. Anak-anak, orang tua, dan guru-guru, kita masih sama-sama berjuang belajar di masa pandemik ini. Namun jangan pernah khawatir, Tuhan selalu menyertai kita. Dia masih memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Anak-anak, orang tua terkasih, dan guru-guru, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita, yang menjadi penyemangat bagi kita untuk memulai tahun ajaran yang baru ini. Mari mengambil saat teduh sejenak. Untuk kita
mempersiapkan hati kita dalam menyambut firman Tuhan yang akan kita dengarkan, mari kita memuji Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Segala puji dan segala hormat kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Setelah kami memuji dan memuliakan Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami mau mendengar firman Allah. Biarlah Tuhan juga menolong kami agar kami dapat duduk diam mendengar sabda firman Tuhan dan juga firman Tuhan yang akan dibacakan. Biarlah ini juga boleh menguatkan iman kami. Biarlah iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita membaca firman Tuhan dari bacaan Matius pasal 8 ayat 23-27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Demikian firman Tuhan ini. Amin. Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dengan pada hari ini. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kali ini anak-anak, tema ibadah kita adalah Aku siap menghadapi segala tantangan. Aku siap menghadapi segala tantangan. Kalau kamu nanti membaca dalam kitab Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat yang 27 yang tadi sudah dibacakan, dan juga Markus 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41 anak-anak. Nah, mari anak-anak kita akan lihat, coba
kamu lihat, pada akan lihat nih. Nah, kalau kamu melihat gambar ini, apa yang kamu lakukan ketika menghadapi tantangan ini? Oh, iya Pak David, tuh gambarnya lagi lihat, kapalnya sedang karam, kapalnya mau tenggelam. Apa yang kamu lakukan? Mungkin kamu berpikir, bagaimana saya harus menyelamatkan diri? Wah, mungkin orang ada yang panik, aduh gimana? Ada yang berdoa juga, ada mungkin. Mereka yang panik, cari pelampung dan segala macam. Karena kapal mau karam. Bagaimana cara kamu mengatasi tantangan tersebut? Tadi Pak sudah sebutkan. Mungkin kamu bagaimana cara kamu menyelamatkan diri. Pada suatu hari pernah ke Pangandaran naik perahu. Wah, pada itu ketika itu tukang perahu bilang, wah ini airnya lagi bagus Pak. Ketika pada naik kapal, aduh takutnya minta ampun. Karena apa? Ombak besar, aduh. Pada itu udah dak dikduk. Gimana kalau kapalnya nanti tenggelam? Nah, pada udah kepikirannya, waduh gimana untuk menyelamatkan diri segala macam. Itu tantangan yang kita hadapi. Nah, demikian juga anak-anak murid Tuhan Yesus juga menghadapi tantangan. Mari kita belajar dari firman Tuhan yang tadi kita udah baca. Di situ dikatakan bahwa Yesus angin ribut diredakan. Nah, anak-anak, waktu itu Yesus sudah melayani banyak orang, ya, banyak mujizat yang dilakukan. Orang timpang berjalan, orang yang buta disembuhkan. Nah, waktu itu anak-anak, Tuhan Yesus itu hari sudah mulai petang. Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Ya, murid diajak bertolak ke seberang, naik sebuah perahu. Dan waktu itu anak-anak, perjalanan Yesus itu menyeberang dari Kapernaum ke Genesaret. Ketika perahu itu jalan gitu, aduh enak, sepoi, enak. Si danau itu tenang sekali ya, sehingga murid-murid Yesus ketika naik perahu ya tenang, santai aja. Dan sekonyong-konyong tiba-tiba apa yang terjadi? Perahu itu mulai dihantam oleh badai. Dan perahu itu mulai goyang. Dan hampir tenggelam. Dan waktu itu murid-murid mulai panik. Waduh gimana? Dia mulai berpikir bagaimana menyelamatkan diri. Waktu itu Tuhan Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Dia sedang tidur. Dan murid-muridnya berusaha bagaimana caranya saya harus menyelamatkan diri. Dan waktu itu ketika murid-muridnya mulai panik, lalu dia cepat-cepat membangunkan Yesus. Berkata apa tuh? Mau bangunkan Yesus gini. Murid-murid berkata, Tuhan, tolonglah kita binasa. Tuhan, tolonglah kita binasa. Nah, waktu itu anak-anak, apa yang terjadi? Ketika mereka berteriak seperti itu, Yesus bangun. Mengapa kamu gak percaya? Mereka takut. Mengapa kamu gak percaya? Dan waktu Yesus bangun, lalu Yesus menghardik angin itu. Ya, ketika gelombang mulai menghantam perahu ini, angin ribut, mulai gonjang-ganjing, Yesus bangun, menghardik angin itu. Menghardik kalau dikatakan bahasa lain itu memarahi angin itu. Dan waktu itu angin itu reda kembali dan danau itu menjadi sangat tenang. Pada waktu itu lihat, ya, ketika Yesus menghardik angin itu, ketika Yesus menghardik angin itu, lihat danau mulai sedikit danau itu mulai
tenang kembali. Ini yang luar biasa. Nah, seketika itu angin berhenti dan danau menjadi tenang kembali. Dan murid-murid bertanya, oh siapa sih orang yang bisa menenangkan danau tersebut? Angin dan danau itu bisa berhenti. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kamu sekalian? Apa yang kamu lakukan ketika menghadapi tantangan? Ketika kamu menghadapi kesulitan? Mungkin waktu PJJ menghadapi, aduh saya tuh males. Ketika harus ngerjakan PR-nya banyak. Aku susah untuk bertanya sama guru karena online. Mungkin lihat orang tua sakit. Mungkin dedenya yang suka ganggu terus. Itu tantangan. Itu tantangan yang dihadapi. Atau juga kamu melihat orang tua yang gak bekerja, mungkin mengalami kesulitan pekerjaan. Ini tantangan. Apa yang kamu lakukan ketika menghadapi tantangan? Apa kamu percaya sama Tuhan Yesus yang sanggup menolong kamu? Kalau kamu percaya sama Tuhan Yesus, berarti yakin. Kalau kamu percaya kepada Yesus, meminta pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kamu, memberikan kamu kekuatan baru. Nah, anak-anak, kita harus percaya bahwa Yesus sanggup menolong kamu ketika mengalami kesulitan. Yesus sanggup menolong kamu tepat pada waktunya. Yesus sanggup memberikan kamu jalan keluar bagi kesulitan yang sedang kamu lakukan. Asal kamunya mau berusaha. Kalau kamu misalnya ada kesulitan belajar, ya berusaha belajar, saya belajar. Tapi tetap berusaha dan berdoa sama Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan tolong saya kesulitan dalam pelajaran. Jangan menyerah, berharaplah pada kuasa Allah. Sehingga kamu mampu menghadapi PJJ ini dengan baik. Anak-anak, saat ini kamu memasuki tahun ajaran yang baru. Harapan Pak David adalah kamu punya semangat yang baru agar kamu dapat belajar dengan baik dan selalu bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan buat kamu sampai saat ini. Kalau tahu kamu bisa melewati PJJ setahun yang lalu, hari ini ketika kamu masuk tahun yang ajaran yang baru ini, kamu punya semangat yang baru untuk menghadapi PJJ yang akan datang. Dan hari ini juga kita bersyukur kepada Tuhan untuk BPK Penabur yang saat ini ulang tahun yang ke-71. Tuhan menyertai sampai saat ini dan kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberkati BPK Penabur sampai saat ini. Biarlah BPK Penabur terus menjadi berkat, mencetak siswa-siswi yang berkualitas dengan iman, ilmu, dan pelayanan. Sehingga BPK Penabur semakin hari semakin jaya. Kata terakhir pada mengucapkan selamat ulang tahun BPK Penabur yang ke-71. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati kalian semua dan tetap semangat. Kamu bisa. Anak-anak, firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan menjadi kekuatan dan penyemangat bagi kita. Kita diajak kembali untuk bersiap menghadapi segala tantangan yang ada. Seperti tema kita, aku siap menghadapi segala tantangan. Artinya adalah, apapun yang akan terjadi ke depannya, kita bersiap dan akan menjalaninya bersama-sama dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, anak-anak, di awal ibadah kita tahun ini, kita juga mempunyai hal yang spesial. Yang pertama adalah kita sekaligus akan merayakan hari ulang tahun BPK Penabur yang ke-71. Maka dari itu, kita juga bersama-sama bergembira dan berdoa agar BPK Penabur tetap bisa memberikan yang terbaik dalam iman, ilmu, dan pelayanannya.
Mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan dan juga sapaan dari Ibu Kepala Sekolah kita, sekaligus juga akan memperkenalkan kepada kita seluruhnya warga SDK BPK Penabur Taman Holis Indah selaku Kepala Sekolah yang baru. Mari bersama kita dengarkan salam dan sambutan dari Ibu Catherine. Halo anak-anak, tidak terasa kalian sudah memasuki tahun ajaran yang baru. Sebelumnya, perkenalkan, Ibu adalah kepala sekolah yang baru di SDK Taman Holis Indah. Nama Ibu adalah Ibu Catherine. Anak-anak, setahun sudah berlalu. Ibu berharap kalian tetap semangat, tetap rajin belajar untuk mengikuti pembelajaran walaupun secara online. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menyaksikan secara simbolis video penyambutan anak-anak ke sekolah yang akan diwakili oleh beberapa siswa. Anak-anak adalah generasi penerus kita. Bimbingan, didikan, dan dampingan menjadi peran utama orang tua dan guru-gurunya. Mari saling mendukung. Mari saling menopang. Mari saling memberi semangat. Kelak mereka bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Jangan biarkan pandemi ini merenggut cita-cita mereka. Jangan biarkan pandemi ini memupus harapan mereka. Terima kasih para orang tua yang siap mendukung proses belajar anak-anak kita. Terima kasih para guru yang siap berinovasi untuk kebutuhan pendidikan generasi kita. Kami siap belajar. SDK BPK Penabur Taman Holis Indah, tahun ajaran 2021-2022. Anak-anak, hari ini juga adalah hari yang membahagiakan buat kita semua. Hari apa hari ini? Ini adalah hari ulang tahunnya BPK Penabur, tepat 19 Juli. Nah, usia berapa BPK Penabur? Tahun ini BPK Penabur berusia 71 tahun. Mari kita ucapkan sama-sama selamat ulang tahun BPK yang ke-71. Semoga terberkati dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Selamat ulang tahun. 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 Selamat ulang tahun BPK. BPK yang ke-71. 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 PK Penabur yang ke-71. BPK 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 yang ke-71. Semoga terberkati. Semoga diberkati. Semoga terberkati. 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 Semoga terberkati Dalam iman. Di dalam iman. Di dalam iman. dalam iman, Dalam iman. dalam iman, Dalam iman. Dalam iman. Di dalam iman. Ilmu dan pelayanan. 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 Dirgahayu BPK. Ilmu dan pelayanan. 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 Nah, anak-anak, orang tua dan juga seluruh guru-guru, mari kita bersukacita bersama untuk mensyukuri dan menyambut hari ulang tahun BPK Penabur yang ke-71. Kita menyanyikan lagu Happy Birthday BPK Penabur.
anak-anak, orang tua, dan seluruh guru-guru, khususnya SDK BPK Penabur Taman Holis Indah, marilah kita membawa segala doa dan harapan kita bersama-sama dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas penyertaannya sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sepanjang tahun ajaran yang lalu. Sekarang kami akan memulai tahun ajaran yang baru, tahun pelajaran 2021-2022. Kami ingin memulai dengan penyertaan Tuhan. Berkati kami semua dalam tahun ajaran baru ini. Apa yang sudah kami rencanakan, apa yang sudah kami lakukan, apa yang akan kami lakukan, biar semuanya berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati kami semua dalam proses pembelajaran ini, agar kami dapat bersatu hati, bekerja sama untuk dapat menuntaskan PJJ ini. Beri kami kerjasama yang baik antara guru, orang tua, dan siswa, sehingga PJJ ini menjadi bermakna dan menghasilkan buah-buah yang baik, terutama untuk siswa-siswi kami. Tuhan, terima kasih untuk kepala sekolah kami, Ibu Katrin, yang sudah Engkau tempatkan di tengah-tengah kami. Ini semua adalah rencana Tuhan yang indah untuk sekolah kami ini. Tuhan, berkati Ibu Catherine di dalam pelayanannya. Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam memimpin sekolah kami ini, agar menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Kami juga berdoa untuk kesehatan kami semua, orang tua, siswa-siswi kami yang sedang menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang memberi kami perlindungan dan kesehatan, agar kami bisa menghadapi masa-masa seperti sekarang ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena hari ini Yayasan BPK Penabur genap berusia 71 tahun. Penyertaan dan pertolongan Tuhan Yesus sungguh nyata melalui pelayanan yang dipercayakan kepada BPK Penabur. Setiap hal yang Tuhan berikan kepada yayasan kami kiranya dapat menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya dalam bidang pendidikan, sehingga dapat mencerdaskan anak-anak bangsa dan membawa anak-anak ini menjadi pribadi yang mengenal Kristus, bahkan serupa dengan Kristus. Kiranya Yayasan BPK Penabur terus bertumbuh, berkembang dan maju di dalam Kristus dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan masyarakat di Indonesia ini. Berkati juga para pengurus yayasan dan seluruh warga BPK Penabur, guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua murid, dan semua yang terlibat dalam kemajuan BPK Penabur. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami semua sehingga kami dapat bersatu hati, bekerja sama untuk menjadikan anak-anak kami ini menjadi generasi yang cerdas, cinta akan Tuhan, cinta dan peduli pula akan sesama. Berkati juga bangsa dan negara kami yang saat ini mengalami situasi sulit karena pandemi COVID-19. Berkati Bapak Presiden, para menteri, para pejabat, para kepala daerah yang berupaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus membantu dan menolong mereka, sehingga pemerintah kami dapat bijaksana mengatasi pandemi ini, baik untuk orang yang sakit terpapar COVID-19, baik juga orang-orang yang terdampak secara ekonomi karena kehilangan pekerjaan dan usaha. Tuhan Yesus kiranya pulihkan mereka yang sakit, pulihkan ekonomi yang terpuruk, sehingga bangsa kami boleh kembali bangkit untuk menjadi bangsa yang kuat, maju, dan bersatu dengan damai dan sejahtera. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Anak-anak, orang tua, dan juga rekan-rekan guru yang terkasih semuanya, jangan pernah takut dalam segala situasi. Percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Dia hadir dalam segala musim kehidupan kita. Percayalah bahwa bersama Tuhan kita pasti bisa. Percayalah Tuhan akan mengatur setiap langkah kehidupan kita. Dan semoga kasih dari Allah Bapa bersama dengan putranya Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita melewati segala masa kehidupan saat ini dan sampai selamanya. Amin. Baik anak-anak, ibadah kita sudah selesai dan marilah kita mengakhiri seluruh kegiatan kita pada hari ini dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap penyertaan-Mu, dan terima kasih kami bisa melalui setiap kegiatan kami dengan baik dan juga mengikuti ibadah awal tahun dan hari ulang tahun BPK Penabur yang ke-71 dengan baik juga. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah hari ini menjadi awal yang indah dan kami bisa melanjutkan aktivitas kami berikutnya dengan sebaik-baiknya juga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang mempertemukan kami kembali di hari mendatang dengan semangat yang baru dan penuh sukacita. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.